Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali pagi hari ini saya boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama kembali belajar akan firman Tuhan. Kita akan melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka beralih ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saya akan bacakan kembali isinya di ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul adalah Yesus mau menumpang. Yesus mau bertamu, ya saudara. Ini satu hal yang luar biasa buat saya pribadi, saudara. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa, Bapak Ibu? Yang pertama, kita melihat di ayat yang ke-7, bagaimana firman Tuhan dituliskan di situ. Semua orang yang melihat peristiwa Yesus bertamu, Yesus berkunjung, menumpang di rumah Zakius. Di ayat yang ke-7 di sana dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, jadi kita melihat bahwa keadaan situasi yang terjadi pada waktu itu, bagaimana menurut kebanyakan orang, khususnya juga kalau kita melihat bicara tentang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kalau Bapak Ibu bisa baca di dalam Injil Matius, ya, Injil Lukas, ada banyak contoh-contoh juga bagaimana ya menjelaskan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini sangat tidak suka, bisa dikatakan seperti itu. Mereka tidak setuju kalau Yesus ada bersama dengan para pemungut cukai, orang-orang berdosa. Mungkin saya bisa katakan ya orang-orang Farisi, ahli Taurat ini merasa bahwa ya mereka nggak selevel dengan pemungut cukai, dengan orang-orang berdosa. Tetapi kita melihat inilah Yesus yang lakukan, saudara. Yesus mau menumpang, Yesus mau berkunjung, Yesus mau bertamu di rumah seorang yang dikatakan pemungut cukai. Saudara, jadi apa yang Yesus lakukan ini berbeda dengan orang-orang pada umumnya, berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang pada umumnya. Saudara, Yesus ingin merubah hal ini. Dan ini satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, bagaimana Yesus tidak memandang hina. Yesus ketika orang merasa tidak selevel, tapi Yesus merasa selevel, saudara. Ya, Yesus tidak pernah memandang hina orang yang berdosa. Wow, saudara, ini satu hal yang luar biasa. Dan saya bersyukur ketika membaca ayat ini, saudara. Bagaimana seringkali juga dalam kehidupan kita sehari-hari kita temukan orang-orang merasa ya minder, merasa kurang, saudara. Ya ketika mungkin juga seorang anak remaja nggak bisa bergaul dengan temannya karena ya merasa dirinya nggak selevel dengan teman-temannya. Dan seringkali orang yang merasa levelnya lebih tinggi tidak mau bergaul, saudara. Tetapi Yesus tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menjadi penghalang buat dia untuk ada di dalam rumah Zakius. Pemikiran orang-orang tidak membuat Yesus menghalangi Yesus untuk datang ke rumah Zakius. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Mungkin ada di antara kita juga mari pagi hari ini. Buang kalau ada perasaan minder, kalau saudara merasa saya ya orang yang hina. Tetapi di hadapan Yesus, saudara adalah selevel. Dia mau ada, dia mau bersama, dia mau bertamu, berkunjung dalam kehidupan saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan luar biasa? Di ayat yang ketiga, saudara, firman Tuhan berkata, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu
Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Saudara. Di dalam terjemahan lain dikatakan bukan melihat orang apakah Yesus, tetapi dikatakan melihat siapakah Yesus. Menarik sekali saudara, di ayat 5 tadi kita melihat bagaimana ketika Yesus melihat ada orang yang sedang naik di atas pohon ara ini. Dia memanggil orang itu, ya bukan mungkin dengan kata, hei kamu yang ada di atas pohon, ayo turun, tidak saudara. Tetapi Yesus memanggil nama. Ya, artinya Bapak Ibu di sini saya melihat bagaimana dibandingkan dengan ayat yang ketiga, saya melihat Sakius dan Yesus ini sebetulnya belum saling kenal. Karena Sakius berkata, siapakah Yesus? Artinya di sini bahwa Yesus ya dan Sakius itu belum mengenal secara dekat, secara pribadi, saudara. Beda kalau Bapak Ibu, kalau kita mau bertamu, ketika kita kenal, kita sudah ya memang dekat, saudara. Ya kita bertamu itu bukan satu hal yang satu yang yang tabu atau mungkin seperti apa, saudara. Tapi orang bertamu ya bertamu. Tapi kalau belum kenal, saudara, untuk bertamu itu rasanya pekewoh ya orang Jawanya, rasanya sungkan, saudara. Tetapi di sini luar biasa. Yesus memanggil sekalipun belum kenal, belum tahu, tetapi Yesus memanggil Sakius dengan namanya secara pribadi. Saudara, artinya Yesus di sini mengenal kita secara pribadi. Dia tahu sudah kehidupan kita. Dia sebetulnya adalah pribadi yang sangat memahami, mengerti kehidupan kita, saudara. Dia kenal kita secara pribadi. Orang lain, ya kita melihat orang-orang Farisi ahli Taurat, saudara, begitu membenci, begitu tidak menyukai. Ya, tetapi Yesus mau mengenal kita secara pribadi. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Dia mau berkunjung kepada kehidupan kita. Dia sangat-sangat ingin bertamu dalam kehidupan kita semua juga. Tetapi apa yang menjadi kuncinya? Menjadi kuncinya adalah seperti Sakius dikatakan, ia berusaha untuk melihat. Artinya bagaimana di sini Sakius membuka hati kepada Yesus. Dia berusaha untuk mengenal Yesus secara pribadi. Dia punya kerinduan kepada Yesus. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20, di sana bagaimana firman Tuhan menuliskan seperti ini, Bapak Ibu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi saudara, untuk bagaimana Yesus mau bertamu, berkunjung dalam kehidupan kita, yang pertama adalah buka hati kita. Undang Yesus dalam kehidupan kita. Biarlah hati kita benar-benar hari-hari ini sudah punya kerinduan kepada Yesus. Apapun keadaan, mungkin situasi yang sedang kita hadapi, saudara, mari saya berdoa biarlah kita jaga kerinduan hati kita kepada Yesus. Jangan sampai kerinduan itu mulai pudar, kerinduan itu kepada Tuhan sudah mulai hilang. Dan kita melihat apa yang Sakius lakukan. Dia bukan lakukan dengan sekedar lakukan dengan biasa-biasa, tapi dia lakukan dengan total. Dia benar-benar rindu ingin melihat Yesus, saudara. Tubuhnya yang pendek tidak menjadi penghalang. Dia berusaha untuk memanjat pohon ara, saudara. Dengan saya percaya dikatakan Sakius bukan orang biasa tapi orang kaya. Ya, dengan pakaiannya yang menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa, seorang kaya. Dengan pakaiannya dia tetap memanjat pohon ara, saudara. Saya pernah mendengar bagaimana pohon ara ini bukan pohon yang mudah untuk dipanjat. Ya cukup sulit karena ada dan lain-lainnya, saudara. Tetapi kita melihat inilah totalitas daripada Sakius. Dia begitu rindu kepada Yesus. Saudara, mari pagi hari ini bagaimana dengan kita? Apakah dalam hati kita juga punya kerinduan yang total kepada Tuhan hari-hari ini? Apa yang menjadi keadaan kita? Apa yang sedang kita alami jangan menjadi penghalang, bahkan membuat kerinduan itu hilang dalam kehidupan kita. Tapi biarlah hari-hari ini bangkitkan kembali. Kita berdoa, Tuhan berikan kami satu passion lagi, rindu kepada Engkau. Dan kita melihat selanjutnya apa yang terjadi di dalam kisah Sakius ini, saudara. Ketika Yesus bertamu, ya, Yesus ada di dalam rumah Sakius, kita melihat kehadiran Yesus membawa perubahan dalam kehidupan Sakius. Bagaimana di ayat yang ke-8 Sakius ya berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa, saudara. Ketika Yesus berkunjung ke rumah Sakius, bertamu ke rumah Sakius, ternyata itu membawa satu perubahan.
Hidup Zakheus disentuh oleh Yesus, dijamah oleh Yesus dan hidupnya diubahkan. Luar biasa, yang tadinya dia seorang pemungut cukai yang berusaha untuk memeras sudah, tetapi dikatakan di sini dia bertobat, dia akan mengembalikan apa yang sudah dia peras sudah. Ini satu hal yang luar biasa. Saya percaya perjumpaan dengan Yesus itu akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Perjumpaan dengan Yesus membawa satu perubahan dalam kehidupan kita. Kehadiran Yesus mau berkunjung dalam kehidupan kita, membawa berkat dalam kehidupan kita, saudara. Dan kita melihat bukan hanya itu, di ayat yang ke-9 katakan keselamatan terjadi dalam rumah Zakheus. Bukan hanya Zakheus tapi juga keluarganya diselamatkan. Dia menerima hidup yang baru. Saudara, mari hari-hari ini saya percaya Yesus mau bertamu, Yesus mau berkunjung dalam kehidupan kita. Terlebih dalam keadaan mungkin hari-hari ini kau dalam keadaan tidak berdaya. Engkau merasa tidak ada orang yang peduli, yang tidak ada memperhatikan saudara. Yang tidak ada lagi orang yang mungkin ya di tengah-tengah yang sedang kau hadapi. Ya, orang takut untuk mengunjungi saudara. Tetapi mari saudara, Yesus tidak seperti orang pada umumnya. Dia mau berkunjung, dia mau bertamu, dia mau ada di rumah saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari, sekali lagi kuncinya adalah buka hati, punya kerinduan kepada Tuhan, undang dia. Maka dia akan ada bersama dengan saudara. Dia mau berkunjung, bertamu, dan semeja dengan saudara pagi hari ini. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Di tengah kondisi keadaan sedang dihadapi hari-hari ini Tuhan. Kami boleh melihat ada satu pribadi yang begitu peduli dalam kehidupan kami. Ada Yesus yang mau berkunjung, mau bertamu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kehadiran-Mu itulah yang memberkati kami. Kehadiran itulah yang memberikan dampak dalam kehidupan kami. Sebab itu mari kalau di antara kami pagi hari ini, kami sedang menghadapi satu situasi keadaan yang hari-hari ini kami membutuhkan Engkau. Kunjungan Engkau Tuhan, kehadiran Engkau. Biarlah umat-umat-Mu pagi hari ini mereka membuka hati. Mereka benar-benar datang dengan penuh kerinduan yang total, yang penuh kepada Engkau. Dengan iman percaya bahwa hidup kami sudah dibenarkan. Tidak lagi penghalang untuk kami bersekutu dengan Engkau. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau mau hadir, Engkau mau berkunjung dimanapun kami berada Tuhan. Ketika mereka ada di rumah sakit, dalam keadaan terbaring lemah. Ketika mungkin mereka hari-hari ini rasanya sedang terisolasi. Mereka tidak ada seorang yang berkunjung Tuhan. Tetapi Engkau hadir di sana, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan ya Bapa. Engkau yang melihat setiap keadaan umat-umat-Mu Bapa. Engkau juga Tuhan mau berkunjung Tuhan, Engkau mau hadir Tuhan di tengah-tengah bangsa kami hari-hari ini. Sebab itu kami undang Engkau Tuhan, mari kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu atas Indonesia Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup lawat Indonesia Tuhan. Biarlah shalom itu terjadi atas Indonesia Tuhan. Terima kasih juga atas kota kami, atas umat-umat-Mu Tuhan. Dalam setiap pekerjaan yang sedang mereka hadapi, kondisi ekonomi hari-hari, apapun situasi yang sedang mereka hadapi. Tuhan sedang, kami percaya pagi hari ini Tuhan sedang ada di sana. Tuhan mau berkunjung dan Tuhan mau hadir, memberkati, melawat Tuhan. Sehingga keselamatan terjadi atas mereka. Hidup mereka diubahkan, hidup mereka disentuh oleh Tuhan. Dan mereka beroleh damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah umat-umat-Mu semakin rindu mengenal kepada Engkau. Umat-umat-Mu semakin rindu melekat kepada Engkau. Jangan biarlah umat-Mu semakin jauh. Tapi biarlah benar-benar hidup kami intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami sudah terima firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir. Engkau ada dalam kehidupan kami. Dan itulah menjadi sukacita kami. Itulah menjadi kedamaian dalam kehidupan kami. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.